Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para dewan guru, ibu-ibu guru, yang kami hormati tentunya Wakil Kepala Sekolah Bapak Soehartono, juga kepada Ibu Siti Suhartini selaku CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Alhamdulillah, pada sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, dan dengan rahmat, inayah serta hidayahnya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti presentasi dari CGP Ibu Siti Suhartini. Untuk itu, mari sama-sama kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kita dengarkan sambutan atas nama perwakilan dari kepala sekolah yang kali ini disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Soehartono MPD. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Ali sebagai pembicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormatin Bapak Ibu Dewan Guru SD Besar Rahan 09 pagi. Yang saya hormati Ibu Siti sebagai CGP Angkatan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada siang menjelang sore kita berkumpul di perpustakaan dalam rangka diseminasi budaya positif, yaitu CGP Angkatan 9. Dan selawat-salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dan keluarganya. Semoga kita diberi syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Suhartini CGP Angkatan 9 yang telah atau akan mempresentasikan diseminasi program guru penggerak Angkatan 9. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yaitu tolong Bapak Ibu guru yang masih muda harus tetap semangat, yaitu menghadapi CGP yang ke-11. Itu kesempatan itu harus kita manfaatkan, karena kalau ada kesempatan nggak kita manfaatkan akan apa? Udah hilang. Itu pesan saya. Terus tujuan daripada calon guru penggerak yaitu satu, untuk menghasilkan forum penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah, serta menumbuhkan kemungkinan profil pelajar Pancasila. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan memperkuat nilai-nilai positif yang disusun. Yang ketiga, yaitu apa? Untuk menjadikan inisiator perubahan yang proaktif, berperan aktif di lingkungan sekolah, sehingga sekolah tersebut akan apa? Berprestasi ke depannya. Jadi kita sebagai khususnya yang masih muda-muda, sekali lagi tolong benar-benar kalian apa manfaatkan yang angkatan yang ke-11. Yang terakhir, kita lihat atau kita perhatikan paparan yang akan disampaikan oleh Bu Tini sebagai CGP Angkatan 9
semoga apa yang disampaikan Bu Tini itu bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang akan maju ke CGB ke angkatan 11. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Santa Rosa pagi. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadikan motivasi diri kita untuk lebih baik, bisa mengikuti CGP di angkatan berikutnya. Untuk itu, di acara selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan, apa yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Suwartini selaku CGP angkatan 9 akan memberikan penjelasan tentang diseminasi program guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Mungkin hal ini sudah kita lakukan sebagai guru, ya. Namun ada hal-hal mungkin teori-teori, kemudian metode-metode apa yang belum kita ketahui. Insya Allah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Suwartini selaku CGP angkatan 9. Kepada Ibu Siti Suwartini SPD, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di acara saya, itu diseminasi program guru penggerak ya, tentang budaya positif di SDN Pesantren Nasrullah kali ini. Tapi sebelumnya kita explain dulu ya, biar jangan ngantuk. Jadi gini, Ibu ngitung misalnya dari Pak Arin 1, 2, 3, 4, 5 nyambung ke Bu Arin, lanjutnya sampai ke Bu Wahyu. Nanti misalnya mulai dari saya nyebutin harimau, berarti semuanya kan harimau, belakangnya U kan. Nanti Ibu bapak-bapak nanti U-nya itu apa namanya, hewan apa? Unta. Ya, urutan gitu. Ujungnya diambil ya. Kalau bukan binatang, yang binatang. Oh, harus hewan. Ya, jadi hewan ya. Pertama saya nyebut kucing, paling. G. Gajah. Garangan. Nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, terus keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian ini budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang etis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Biasanya budaya positif di sekolah kita tuh udah dilaksanakan semua ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya kalau budaya positif itu kita udah melaksanakan, baik itu dari sholat duha bersama, warusan, terus masih banyak lagi yang sudah kita lakukan bersama-sama. Mungkin di kelas Ibu Bapak Ibu juga udah pernah dilaksanakan ya. Cuma di sini ini ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru
merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosial teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini pasti Bapak Ibu udah tahu ya Bu ya, gak usah dijelasin lagi ya. Apa mau dijelasin? Sambil mengulang, sambil ingetin saya. Profil pelajar Pancasila berarti kan pertama kita beriman dan bertakwa kepada Maha Esa. Ya, berarti kita harus percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa harus dia itu nomor 1? Kenapa nggak nomor 2? Ada juga yang bisa bantu saya. Ya, karena kita memang punya Tuhan, harus Tuhan duluan kan yang kita sembah. Ya, berarti harus beriman dan bertakwa dulu ya. Pertama ya, karena di Pancasila aja ada satu sampai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, berkebinekaan global, yaitu ada yang tahu Ibu? Berbeda naik suku, Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. ya itu Indonesia ragam sukunya. apa namanya sesuai dengan semboyan Bineka Tunggal ya, Bineka Tunggal Ika. Kemudian ada lagi bergotong royong atau bekerja sama. Pasti Bapak Ibu udah apa namanya tiap hari menyuruh muridnya untuk bergotong royong, bekerja sama, ya pasti ya Bu ya. Nilai doang kayak Nilai luhur. Nilai-nilai termasuk nilai-nilai luhurnya. Kemudian ada kreatif. Kreatif. Nih, kreatif itu pasti dimulai dari guru. Guru yang kreatif dalam mengajar pasti juga anak muridnya ikutan kreatif, semangat, terus dikasih motivasi juga, pasti anaknya juga kreatif. Kemudian ada lagi bernalar kritis. Anak-anak sekarang pasti bernalarnya kritis ya dia. Ada itu ya, apalagi kalau udah soal kritikan itu udah kritis kan. Kemudian ada mandiri. Terus kalau mandiri baik mungkin dari kelas 1 ya Bu, kalau misalnya dia harus bisa memakai baju itu sendiri tanpa dibantu orang tuanya. Nah, kemudian kalau di sekolah itu mungkin belajarnya bisa dia tanpa guru pun dia bisa belajar sendiri. Tapi kalau guru kan seharusnya cuma sebagai fasilitator aja. Kemudian ini ada membuka paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dari stimulus responnya yaitu realitas. Bisa kita sama, tapi teori kontrolnya realitas kemudian kita berbeda. Cuma beda itu ya Pak. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina. Artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghajar atau ribet, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau disiplin di kelas kita itu kita setiap hari siswa tidak boleh datang terlambat. Nah itu termasuk kedisiplinan. Kemudian selama ini mungkin ya Bu di kelas saya kalau tidak menghukum. Selama ini saya menghukum kalau datang terlambat suruh lari. Suruh nanti pulangnya piket bareng gitu. Karena ya tapi sekarang tidak boleh.
imbalan itu juga tidak boleh ternyata. Tidak boleh. Berarti kalau kita ngasih sesuatu hadiah berupa uang itu nggak boleh ya? Nggak boleh sekarang Pak. Kalau ngasih permen boleh Ya. Ini berupanya apa? Ribetnya Pak? Kalau ya. Berarti lebih komunikasi ya. Ya, itu tidak boleh lagi. Kalau beli kasih stiker boleh nggak sih? Stiker sih sebenarnya nanti di sini ada simbol, nanti boleh besar simbol ya. Boleh ya. Saya Saya pakai yang lain di ruang kasih saya coklat. Ya itu nggak boleh. Coklat nggak boleh, stiker kan nggak ini. Ya, maksudnya motivasi ada sih. Tapi cuma boleh manual. Makanya ada sekarang ini. Saya jadi es krim. Oke, nah itu. Lanjut ya Bu. Yang melarang siapa sih? Bu, mau tanya dong Bu. Bu, boleh tanya nggak? Boleh. Bu, berpengalaman kita sekarang ini kan semua tidak boleh. Akhirnya anak sekarang ini jadi manja, jadi seakan-akan dia salah juga malah tidak bersalah. Jadi masih kurang, jadi kurang dari situ. Karena tidak boleh disetir, tidak boleh dihukum. Jadi gini Bu, jadi kita melalui pendekatan. Nanti kita pelajari nanti di segitiga restitusi namanya. Terhabis makin dulu kalau koreksinya Bu. Lanjut ya Bu, kan biasanya kan gini. Kedisiplinan tuh antara ada yang menghukum, ada yang menghukum ya Bu ya. Ada yang juga yang menerima konsekuensinya. Nah sekarang kira-kira menurut Bapak dan Ibu antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda apa sama? Sama. Sama. Ya. Konsekuen mah harus setuju ya, kalau konsekuen setuju juga kan bisa diartikan. Ya. Nah ini kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Tapi kalau misalnya konsekuensi itu terencana. Jadi kita beri kemudian kalau hukuman itu bersifat satu arah, jadi 50 doang, jadi murid yang menerima hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau fisikis. Biasanya kan kalau hukuman ya seperti tadi ya, kalau datang terlambat suruh lari, lapangan satu putaran. Sekarang nggak boleh. Atau sekarang nggak boleh. Enak. Boleh soalnya saya dulu zaman dulu merasakan sekarang sama Bu zaman dulu juga. Negara orang dulu berarti. Sekarang coba sekarang. Siapa yang pernah rasain gitu? Sekarang zaman dulu. Belum lari. Zaman desa ini hukuman fisik. Hukuman fisik. Jadi tidak boleh hukuman fisik. Nah sekarang lagi ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah ini jadi tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, yang ada restitusi. Jadi kita melalui pendekatan, kemudian murid mengorek murid dulu apa kesalahannya, baru kita kasih dia jadi kita pendekatan. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebaikannya, kebaikan institusi atau organisasi. Kalau di pendidikan terkenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau di mungkin instansi atau organisasi lain itu ada IBO atau Primary Years Program, PYP itu programnya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif dan merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kemudian ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dasar-dasar yang dibutuhkan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup.
Kalau bertahan hidup pasti kita butuh makan, pakaian, tempat tidur, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu sandang, pangan, papan gitu ya biasanya ya. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama menjadi bagian dari dalam kelompok. Kemudian ada yang sosial penguasaan. Itu harga diri, itu termasuk di dalam harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, diterima. Kemudian ada kebebasan. Biasanya murid-murid yang suka ngeyel-ngeyel, disebutkannya kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, bermain humor, antusiasme dan alam. Senang, ini dia senang ya, senangnya kesenangan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsiknya yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau murid itu mengerjakan PR supaya tidak kena hukuman guru kan Bu ya. Jadinya dia mengerjakan, takut karena tak satu. Kedua, pengen dapat nilai. Ini namanya unsur ekstrinsik, imbalan nilai. Ya, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini maksudnya unsur ekstrinsik. Kemudian masuk ke unsur intrinsiknya, itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi unsur intrinsiknya ada yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Yaitu satu, penghukum. Penghukum itu yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bisa jadi guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, terus pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi seperti itu kata-kata gurunya yang jadi sebagai penghukum. Kemudian ada lagi pembuat merasa bersalah. Namanya awas-awas ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tapi kalau yang membuat merasa bersalah, kata-katanya akan berupa, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, gimana coba, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, pasti suaranya agak pelan, tapi dilembut-lembutin. Tapi kayaknya kesel. Sakit. Sudah bolong banget. Gak kelihatan ya? Kok sobok kadang-kadang gak kelihatan. Apa lagi maksudnya? Nah, ini ada lagi yang ketiga, yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu dengan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa atau akan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Itu biasanya sebagai teman. Kemudian pemantau. Memantau berarti mengawasi, ya. Ini biasanya guru artinya mengawasi, sharing, mengawasi. Ya. Terus pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas orang-orang yang diawasi atau muridnya. Kemudian akan berkata seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi atau konsekuensi apa, itu perkataannya biasanya seperti itu. Kemudian ada lagi sebagai manajer. Nah, ini biasanya manajer ini yang disukai sama guru ini. Posisi manajer adalah posisi di mana guru
berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, contohnya apa yang telah kamu perbuat, kemudian apakah kamu meyakininya, atau juga bisa jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Nah, seperti itu perkataannya. Ya. Nah, di sini ada nih Bu, contoh penerapan 5 posisi kontrol Bu. Untuk kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini biasanya setiap ada bendera selama 1 jam, ini namanya hukum nih. Dulu ya. Penghukum ini namanya Bu, karena hukuman berupa fisik ya. Kemudian ada lagi, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu kalau selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu membuat merasa bersalah. Kemudian yang boleh yang mana? ini semuanya sih Bu, ini kan gitu. Ada nih, kalau hormat pada bendera selama 1 jam itu namanya penghukum. Boleh ya? Fisik, ya, iri, namanya penghukum. Tapi kalau yang berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini namanya pembuat merasa bersalah. Jadi siswa merasa bersalah. Perkataan Jadi di sini ada hukuman ya? Boleh. Di sini nggak ada hukuman, berarti di sini nggak ada. Jadi mengorek dulu siswa biar dia merasa bersalah. Apa kesalahannya bukan merasa bersalah? Apa kesalahan? Kenapa kamu begitu jadinya? Biar dari muridnya dulu yang mengeluarkan Cerita, biar jangan disalah kamu salah gitu jangan. Bola-bolanya kenapa gitu? Ya. Kemudian ada lagi, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kalau bantu ibu atau bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini berarti nada teman. Mengajak, ya, sebagai teman. Kemudian ada lagi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ya, beroperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, besok itu ada operasi. Besok begitu hari Senin. Tapi kooperasinya belum jalan, ya pasti. Di luar. Insyaallah. Iya, Akhir bulan insyaallah. Sudah beli luar. Topi redaksi nanti jadi sebagai anak. Kemudian ada yang terakhir. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini sebagai manajer. Jadi yang paling bagus mana? Sebenarnya manajer kita. Jadi anak disuruh Koreksi diri sendiri. apa kesalahan kamu? Dia kita ngasih tahu dia. Kira-kira, ini saya punya pertanyaan nih. Jawab deh. Dari yang tadi penghukum, terus apa teman, manajer, sama mata, pembuat masalah. Kira-kira yang kalau begini nih, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa nih? Buat yang kedua Yang tadi. bersalah tadi dua. Rasa bersalah. Apa? Yang tadi. Yang kedua apa? Rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Hormat tadi. Yang kedua. Membuat rasa bersalah. Kedua. Saya pemantau. Kira-kira apa? Ini Mantau lah. saya kecewa sekali dengan kamu. Lihat itu. Kan biar ini dilihat. Iya, dan bisa juga melihat kan.
benar-benar melakukannya. Kamu tidak benar melaksanakannya, bukan perasaan. Kamu tidak benar melakukannya. Merasa Salah. Iya. Karena dia nggak pernah benar. salah dulu. Betul, buah kedua. Ketiga, apa rencana lo untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya, betul, manajer. Rencana sih ya kata itu. Jadi dia biasanya mau biayain sendiri ya. Ya. Dibagi ke anak. Dibagi ke anak. Jadi kita cuma bertanya doang, anak yang menjawab. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman. Teman. Siap, Bro. Ayolah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Kalau bapak ibu berarti udah paham ya. Tidak semua. Kalau lagi mendapat Itu pancing. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Terus sebelumnya itu deh saya mau tanya, waktu awal tahun pelajaran kan Bapak Ibu bikin keyakinan kelas kan? Kesepakatan Ya keyakinan kelas sama kesepakatan sama Pak. Pada bikin semua kan ya? yakin dia agama. Hah? Sama Bu. Yakin dengan peraturan. Jadi sepakat Atas sepakat buat kesepakatan. itu namanya atau juga Mau keyakinan komen kelas. belum jadi. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan kesepakatan siswa dengan guru. Kalau peraturan itu kan emang udah udah dari sebelumnya ya, dari kepala sekolah dan guru. Itu bedanya. Kemudian, nah ini biasanya pembentukan keyakinan kelas nih di kelas-kelas kita ya Bapak Ibu ya. Bersifat abstrak. Berupa Pesan kita kemana? bukan ini itu apa keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau bisa keyakinan kelas itu tidak ada, jangan menggunakan kata jangan dan tidak jangan ya, tidak boleh juga Tidak boleh kata melarang. Hmm. Jangan buang sampah di tempat sampah. Jangan, itu ada kata jangan. Jangan. Buanglah sampah pada tempat Kalau jangan ada kata yang sifatnya melarang. ya negatif, kata-kata negatif. Ayo. Ya, ayo boleh. Ya Bu, berarti ajakan ya. Ya, Kita udah terbiasa. ya, Malah melakukan. ya, biasanya gitu. Kalau di dulu ibu kita ya Bu ya, jangan lari di jatuh. Iya. Nanti jatuh, akhirnya dia jatuh. Jalan saja. Hati-hati. Jalan-jalan. Hati. Jalan aja. Nah, terus yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Dia kayak tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kan gampang diingat. Kemudian saja. Ya. Jalan saja. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Seperti tadi kan, jangan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian sekolah pasti menyediakan tempat sampah, tempat sampah kan jadi Buang ya gampang sampah ke tempatnya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bila ada murid yang melakukan kesalahan nih, tadi Bu Mani, kita pakai segitiga restitusi ini. Jadi pertama menstabilkan identitas, jadi kita menanyakan dulu tuh murid kesalahannya apa, biar muridnya menjawab. Cari Awalnya ya, awalnya kenapa, gitu ya kan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, kamu ngapain, gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinannya. Kamu sudah melakukan kesalahan apa? Terus apa yang mesti kamu lakukan kalau sudah terjadi seperti ini? Terus solusinya seperti apa? Kita serahkan semuanya kepada siswa biar siswanya yang jawab. Biar dia menceritakan apa Ya, yang terjadi. kawan dia jangan langsung Jangan kamu langsung. salah gitu jangan. Kamu nakal sih. Nakal. Sama nakal ya. Nah ini menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan kata-katanya ada yang seperti ini, berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu
atau bapak guru pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak yang mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kami berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata biasanya menstabilkan identitas kita, menanyakan dulu gitu. Kemudian ada lagi validasi tindakan yang salah. Itu ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Itu kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, nanti kan siswa Pak menjawab tuh. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu juga kata-katanya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kalimatnya itu lebih dihaluskan lagi. Jangan langsung memojokkan ya kayak menjudge kamu salah ya. Langsung Ya kayak ngebully, kayak ngebully juga. jadi tidak boleh lagi itu Kamu sih gara-garanya. jadi kata-katanya diperhalus. Padahal emang kita sebenarnya mau itu sih Tapi pakai gitu. Itu tulisan kalimat itu cuma dihalusin doang bahasanya. Kemudian pertanyaan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini kata-katanya apa keyakinan kelas kita. Jadi ketika anak berbuat salah, kita menanyakan lagi keyakinan kelasnya yang sudah kita buat bersama, kesepakatannya. Terus nilai-nilai yang udah kita yakinin, apa kesepakatannya, apa yang kalian sepakati bersama, udah. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Biasanya saya kalau di kelas saya nih, kalau misalnya awal tahun kemarin saya buat kesepakatan atau keyakinan kelas, kemudian gambarannya pada banyak yang ngasih tuh, dikasih post-it, apa gambaran kelas yang ideal itu kayak apa? Mereka tulisin dong. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Kemudian terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Saya kembalikan lagi ke Pak Halim. Boleh komen nggak? Boleh. Penjelasan itu luar biasa, luas banget ya. Ternyata segala sesuatu memang ada teorinya ternyata. Yang lalu ada hal yang harusnya begini ternyata tidak begitu ya. Karena jadi miskonsepsi jadinya begitu. Kami mohonkan untuk pada audiens, pada Bapak Ibu Guru memberikan pertanyaan mungkin buat Ibu Siswati ini selaku CGP angkatan 9. Berikan waktunya kepada Bapak Ibu silakan. Dari Bapak Siswati, ya saya selalu berikan motivasi nih. Ya, Ibu silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Pak Halim, Bapak saya, juga teman-teman. Tadi saya datangnya terlambat, tapi nggak apa-apa ya, tapi biasa. Udah, tadi walaupun saya nggak sempurna, nggak bisa melihat semua slide, tapi paling tidak saya bisa melihat es teh manis di sini. Ya paling nggak gambaran istilahnya saya juga sudah bisa melihat. Yang pertama tadi mengenai masalah apa itu hubungan ya. Dengan berbagai macam aturan yang ada saat ini, memang seorang guru itu terkendala dengan aturan yang ada di setiap jenjang sekolah. Dulu, saya kalau bilang itu dulu itu anak-anak itu benar-benar ngatur itu luar biasa. Kalau memang perlu dipukul, dia dipukul. Bahkan ini itu sebenarnya juga termasuk ajaran Nabi. Ajaran Nabi kita kan ada namanya pukul. Apabila umatku sudah berusia 7 tahun, boleh
diajari sholat itu dipukul. Iya, cuman mungkin tingkatan pukulannya juga bukan emosi, tapi sekedar untuk benar-benar nak kamu itu punya kewajiban. Nah, dengan dasar itu sebetulnya kenapa anak-anak sekarang itu cenderung sulit untuk diatur, sulit untuk diatur. Kenapa? Aturan yang ada pun itu juga membuat kita mau bertindak itu juga takut, benar-benar takut. Iya, entar ada anak disentuh sedikit aja dilaporkan, nanti sampai ke dinas, sampai ke tingkat yang, nah ini kan menimbulkan kita itu jadi mengajar itu enggak tapi dalam pesantren misalnya itu masih bisa dilakukan hal seperti itu. Dibuktikan di pesantren itu sampai sekarang tidak ada anak yang membawa HP. Kenapa? Saya sebetulnya ada sedikit curiga juga, walaupun sebetulnya itu baiknya memang seperti itu. Biasanya di pesantren itu kalau ada masalah itu tidak akan segera muncul di publik. Kenapa? Mereka bisa saling menutup, saling ini loh, pokoknya jangan dipublikasi jadi ini. Walaupun kadang kasusnya juga ternyata yang parah juga banyak. Cuman tidak mudah untuk dipublikasi. Kalau sekarang anak-anak hampir banyak yang bawa HP, setiap kejadian apa aja udah langsung di-upload, begitu ada masalah sedikit aja share kemana-mana. Nah itu yang membuat kondisi anak-anak dan juga terutama guru itu mau all out itu nggak bisa. Dan dengan kondisi yang seperti itu, sepertinya orang tua juga ingin melihat kesalahan sekecil apapun dari seorang guru, ingin nyari kesalahan sekecil apapun, karena akses yang begitu mudahnya itu membuat orang tua itu juga nganggep anak itu seperti dewa di sekolah itu. Kamu harus diperlakukan sebaik mungkin, sebagus mungkin. Iya. Kadang kalau kita perhatikan mungkin bukan di 09 ya, guru kelas 1 itu seperti halnya orang yang dititipin anak. Saya kadang di perkuliahan saya juga seperti itu. Kadang jemputnya pun kadang agak terlambat. Kenapa? Sudah aman di tangan seorang guru. Sedangkan kita mau menertibkan agak sedikit keras saja itu enggak bisa. Jadi itulah itu problematika dan juga dilema di dunia pendidikan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita flashback agak jauh, ada falsafah dari Jatiwantara, ada 3 itu, Inaso Sungkuloden, Maksulang Mukaso, Kulkuri Handayani. Itu kan falsafah itu pas diterapkan pada saat itu, ya kan? Pas saat itu. Bahkan di kurikulum Merdeka ini, saya kadang ada sedikit geleng-geleng. Kenapa? Anak mendapatkan hasil terbaik itu diapresiasi, dikasih kali enggak boleh. Aneh kan? Ini apa? Saya pernah waktu itu Panglima siapa ya? Ranking nggak boleh sekarang. Apresiasi ya. Apresiasi yang kayak gitu nggak boleh. Jadi itu pendidikan, kita menuntut pendidikan itu benar-benar dari hati nurani yang paling dalam, itu sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau anak sekarang punya prestasi nggak dapat apresiasi apa-apa, kan juga nggak kayaknya hambar. Nggak ada semangat ya Pak. Kalau dulu kan kelas 6 ujian nasional, orang tua, guru, murid semua perangkat. Sekarang mana? Umur yang penting umur. Itulah ideal pada saat itu tidak ada jaminan bisa ideal untuk saat ini. Gitu ya. Itu yang kedua. Itu yang ketiga, yang terakhir, kita masih ada begini lagi nggak? Mungkin Pak Tono nanti. Oh ya udah, apa saya benar, saya pengennya di sini kan ada 3, saya pengen gojlok di antara ketiga itu. Siap. Nggak apa-apa, saya memang begitu. Apa yang jadi orang kuat itu seperti pohon dengan tiupan angin yang kencang. Kalau misalnya biasa-biasa aja, nggak akan jadi kuat. Tapi nanti. Oh, udah tahu ya, biasa. Apa udah tahu? Ya pokoknya itulah, tetap semangat, tetap fokus, mudah-mudahan sukses. Saya ketika ini. Jangan lupa kita di sini walaupun kita nggak kelihatan actionnya secara langsung, jangan bahwa kita itu sebenarnya ada doa di dalamnya, ya kan? Jangan mungkin ini kayaknya temanku nggak berperan dalam keberhasilanku, jauhkan sifat seperti itu, ya kan? Saya suatu saat hanya ini orang-orang yang berperan terhadap keberhasilanku, jauhkan hal seperti itu. Bisa jadi orang yang
mudah-mudahan Bu Tini sukses. Langsung dicatat malaikat. Mudah-mudahan Pak Tono sukses, langsung dicatat. Niken sukses. Lah itulah ternyata doa yang dikabulkan itu nggak mesti harus yang seperti apa, tapi begitu Allah berkehendak, Allah berkenan, itulah yang akan diambil. Itu aja biar semuanya yang ketiganya itu kuat, sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi motivasinya. Membuat pendidikan di Indonesia lebih terbuka, artinya semua elemen masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, terutama di pendidikan formal gitu. Kalau memang nggak ada, mungkin Ibu Tini bisa kita tunjukkan hari ini. Karena kita akhirnya dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Demikian atas nama Bu acara saya mohon dibukakan penafsirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali, Bapak Ibu.